Bagaimana proses terjadinya hujan? Suatu hari ketika Ina pulang sekolah. Wah, hujan. Untung tadi aku bawa payung. Kok bisa hujan ya? Coba aku tanya Bu Guru Bu, kok bisa terjadi hujan ya? Pertanyaanmu bagus sekali, Ina. Baiklah, Ibu akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya hujan. Hujan bermula dari adanya panas matahari. Matahari adalah sebagian dari isi alam. Matahari yang selalu menyinari bumi dengan teriknya yang menimbulkan efek panas, sehingga panasnya matahari bisa air danau, sungai, dan laut menguap ke udara. Proses tersebut disebut dengan evaporasi. Selain dari air danau, sungai, dan air laut yang menguap ke udara, juga bisa disebabkan juga dari tubuh manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan benda lain yang mengandung air, yang disebut transpirasi. Kemudian, suhu udara di Indonesia termasuk ke dalam suhu udara yang tinggi. Akibatnya, panas matahari akan membuat uap air tersebut mengalami kondensasi atau pemadatan dan menjadi sebuah embun. Embun terbentuk dari titik-titik air kecil sehingga suhu udara semakin tinggi membuat titik-titik dari embun semakin banyak berkumpul dan memadat menjadi sebuah awan. Menurut kajian Neil Burger tahun 95, pada tahapan ini, tetes-tetes air memiliki ukuran jari-jari sekitar 5-20 mm. Dalam ukuran ini, tetesan air akan jatuh dengan kecepatan 0,01 sampai 5 cm per detik. Sedangkan kecepatan aliran udara ke atas jauh lebih tinggi, sehingga tetes air tersebut tidak akan jatuh ke bumi. Adanya angin dari udara yang menyebabkan tiupan akan membantu awan-awan bergerak ke tempat lain. Pergerakan angin memberikan pengaruh besar terhadap awan, sehingga membuat awan kecil menyatu dan kemudian membentuk awan yang lebih besar lagi, lalu bergerak ke langit atau ke tempat yang memiliki suhu yang lebih rendah. Dengan semakin banyak butiran awan yang terkumpul, awan akan berubah warna menjadi semakin kelabu. Dan setelah awan semakin kelabu, akibatnya titik-titik air semakin berat dan tidak terbendung lagi, sehingga akan membuat butiran-butiran air tadi jatuh ke bumi, lalu terjadilah hujan. Begitu Ina, bagaimana? Apakah kamu sudah mengerti? Wah, keren ya Bu. Berarti setelah air tersebut turun menjadi hujan, air tersebut kemana Bu? Air tersebut akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, mulai dari sungai, danau, dan semuanya akan bermuara ke laut. Dari laut, hal tersebut akan terulang kembali, mulai yang disebut dengan siklus hidup air, Ina. Wah, keren. Berarti air yang kita minum sekarang sama dong dengan air yang diminum dinosaurus, Bu. Hahaha. Iya, betul sekali, Ina. Dengan siklus hidup air tersebut, air di bumi terus-menerus dibersihkan melalui proses terjadinya hujan. Wah, terima kasih, Bu. Sama-sama, Ina.